Sejak saat itu, Bambang langsung tak diperbolehkan masuk lagi ke sekolah dengan alasan mereka takut bila Bambang mengamuk lagi di sekolah dan tak ada orang yang bisa menghentikannya. Kejadian itu sempat terlupakan. Namun tak lama, di usia 6 tahun, Bambang menderita sakit panas dan kejang-kejang berkepanjangan. Kubawa ia ke dokter, namun dokter hanya menyatakan Bambang terkena epilepsi. Penyakit yang lainnya, dokter tidak tahu. Ketidaktahuan dokter itu membuatku bingung. Apalagi semakin lama, Bambang mulai tak bisa diatur dan sering mengamuk tiba-tiba. Keluar merahnya. Soalnya sedikit aja panas dia tuh pasti langsung kejang gitu, langsung udah step, nggak bisa diginiin lagi. Kalau kita telat ngasih dia obat, harus bawa dia cepet-cepet bawa dia ke rumah sakit gitu. Bambang juga sudah seringkali membuat ulah di sekolah. Sudah 2 kali Bambang memukul gurunya ketika hendak menasihati Bambang. Nakal ya? Kamu nakal banget sih. Sering kali kamu begitu. Gimana ya, namanya juga guru di sekolah, mungkin ya ada mungkin kesalahannya Bambang, jadi Bambang tuh dikasih tahu, mungkin Bambang nggak terima dirinya itu dikasih tahu. Sampai pingsan gitu enggak, cuman ya gurunya itu sampai takut gitu. Orangnya dipukul sama si Bambang tuh keras sekali sampai tangannya itu gimana gitu, gurunya sampai nggak bisa ngerain gitu. Ngapain lu lihat dulu? Kekerasannya dia tuh mukul itu saya sendiri ngerasain, bukan anak saya. Masa anak kecil sekecil Bambang itu bisa mukul orang sampai keras-keras gitu. Guru-gurunya yakin pada saat marah Bambang dikuasai oleh makhluk lain. Kekuatannya terlalu besar untuk seorang anak kecil. Sejak saat itu, Bambang langsung tak diperbolehkan masuk lagi ke sekolah dengan alasan mereka takut bila Bambang mengamuk lagi di sekolah dan tak ada orang yang bisa menghentikannya. Tak peduli berapa besar keinginan Bambang bersekolah, tak peduli bahwa itu berarti matinya masa depan putra sulungku. Kepingin sekali dia sekolah. Kadang-kadang dia itu, kok hari aja yang sekolah, saya enggak. Kenapa saya ketua enggak mau diterima sama gurunya. Kadang-kadang dia punya pikiran gitu Bambangnya. Aku bertambah yakin Bambang dikuasai makhluk lain karena tingkah Bambang yang aneh kalau sedang ngambek. Mulai dari mengganggu orang sekitar, memukul saudara-saudaranya, bahkan memanjat atap atau genteng. Naik ke atas, kadang-kadang dia tuh di atas atap dia tuh berdiri langsung dah kencing di atas. Bambang berkali-kali jatuh dari pohon hingga pingsan. Namun Bambang seolah tak pernah peduli. Ia terus mengulangi tindakan yang membuatku cemas itu. Belum saya setelin dia naik, tahu-tahu dia tuh jatuh sampai pingsan, ya, sampai ditangisin sama ipar saya. Dikira udah meninggal. Tanpa pikir panjang lagi, ku coba semua pengobatan yang disarankan banyak orang. Karena aku ingin anakku normal.
Jadi saya tuh dikasih tahu saran seperti orang sini, dibikinin Banten sama orang sini itu dibikinin sajian secara ya gimana caranya orang Bali itu udah pernah tapi nggak mempan juga. Berobat ke kalangan pesantren dan kiai pun sudah sering kulakoni. Namun hasilnya mustahil. Tapi aku tahu Tuhan tak mungkin memberikan cobaan yang tak bisa kutanggung. Tak lama kemudian satu jalan pun datang. Seorang alim ulama berusaha menyembuhkan Bambang dengan metode ruqyah. Metode pengobatan dengan penggunaan ayat-ayat Al-Quran. Walau sedikit ada perubahan.